Kali ini kita akan membedah sebuah isu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, tetapi seringkali hanya dilihat dari angka-angka statistika saja. Kita akan bicara soal pangan, harga barang, dan bagaimana kita menentukan arah ekonomi daerah, khususnya di wilayah Sumatera. Ada satu benang merah penting yang harus kita sadari. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan ada artinya kalau kesejahteraan masyarakat bawah tergerus oleh harga bahan pokok yang melambung tinggi. Mari kita lihat datanya secara real. Pada triwulan keempat tahun 2025, pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tercatat melambat di angka 4,23%. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata, biang kerok utamanya bukan karena krisis moneter atau laju perdagangan global, melainkan karena hantaman cuaca ekstrim seperti banjir, tanah longsor, itu melanda wilayah pertanian kita, merusak lahan pertanian produktif, menurunkan produksi pasokan pangan, dan otomatis membuat harga di pasar melonjak tajam. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Inflasi regional Sumatera Utara di akhir tahun 2025 itu menyentuh 4,66% dengan penyumbang terbesar berasal dari kelompok makanan dan minuman. Namun, yang mengejutkan adalah terjadinya disparitas atau kesenjangan harga yang sangat lebar antar wilayah. Bayangkan, di awal tahun 2026, ketika Kota Padang Sidempuan relatif tenang dengan tingkat inflasi di level 5,46%, Kota Gunung Sitoli justru mengalami lonjakan inflasi ekstrim hingga mencapai 10,84%. Ini angka yang luar biasa tinggi untuk inflasi tingkat kota. Mengapa bisa senormali itu? Kami membedah bahwa Gunung Sitoli memiliki ketergantungan pasokan yang sangat tinggi dari luar daerah. Sementara, jalur distribusi logistiknya lumpuh dihantam bencana alam fisik. Ketika pasokan tersendat, hukum ekonomi berlaku, barang mahal, harga meroket. Ada 4 poin penting dari hasil uji hipotesis dalam penelitian ini yang wajib kita pahami bersama. Pertama, ketahanan pangan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap inflasi pangan. Artinya jelas, semakin kokoh ketahanan pangan suatu daerah melalui kestabilan stok dan kelancaran distribusi, maka tekanan inflasi pangan di daerah tersebut dijamin akan semakin drop. Kedua, inflasi pangan berdampak negatif signifikan terhadap daya beli masyarakat. Ketika harga beras, cabai, atau bawang naik terus, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah adalah korban pertama. Mengapa? Karena sebagian besar pendapatan mereka habis hanya untuk membeli makanan pokok, sehingga mereka terpaksa memotong anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Ketiga, daya beli berdampak positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Logikanya sederhana. Kalau masyarakat punya uang dan harga barang murah, konsumsi rumah tangga akan naik. Konsumsi rumah tangga ini adalah motor penggerak terbesar produk domestik regional bruto atau PDRB. Kalau konsumsi naik, UMKM dan industri bergerak, lapangan kerja baru pun tercipta. Keempat, ketahanan pangan berpengaruh positif langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pangan yang kuat menciptakan efek pengganda atau multiplier effect. Petani sejahtera, industri pengolahan mendapat bahan baku yang terjamin, dan stabilitas makroekonomi daerah terjaga secara inklusif. Namun teman-teman, kita dihadapkan pada tantangan struktural yang cukup mengkhawatirkan di sektor hulu. Kami mengungkap fakta pahit bahwa pertanian kita didominasi oleh fenomena aging penduduk sebanyak 60,8%. Petani kita berusia di atas 45 tahun dan mayoritas pendidikan formal maksimal sekolah dasar. Efeknya apa? Produktivitas menjadi lebih lambat dan adopsi terhadap inovasi teknologi pertanian baru menjadi sangat rendah. Kita kekurangan darah muda di sektor pertanian. Lalu, apa solusi yang ditawarkan oleh para ekonomi dalam studi ini? Mereka menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa lagi mendikte inflasi hanya lewat kebijakan moneter konvensional seperti ini menaikkan suku bunga. Kita harus membenahi sektor real dari hulu ke hilir melalui beberapa langkah praktis. Yang pertama, optimalisasi GNPIP dengan kerangka 4K. Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan harus dijalankan secara ketat melalui pilar ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Penggunaan data satelit ASI untuk deteksi dini gagal panen harus diintegrasikan. Yang kedua, akselerasi inovasi teknologi adaptif iklim
Karena Sumatera rentan bencana hidrometeorologi, inovasi lokal mutlak diperlukan. Contoh sukses yang diangkat adalah sistem tanam padi di kolam. Di wilayah pesisir Gunung Sitoli yang terbukti efisien menggunakan air pada lahan terbatas. Yang ketiga, kerjasama antar daerah atau KAD. Memotong rantai distribusi logistik yang panjang dan membangun kesepakatan antar kabupaten atau kota untuk saling menyuplai guna menyeimbangkan surplus dan defisit pangan antar wilayah. Yang keempat, evaluasi jaring pengaman sosial. Penyaluran intervensi fiskal seperti bantuan langsung tunai atau BLT harus diawasi ketat agar benar-benar digunakan untuk mendongkrak asupan kalori dan protein masyarakat miskin, bukan beralih ke konsumsi rokok atau makanan jadi yang tidak produktif. Do you understand the words that are coming out of my mouth? That I'm here right now, just sitting in a cloud. Oh wow, I'm here right now with you. And I believe this shit.